Halo, perkenalkan nama saya Livia. Saya dari Universitas Prima Indonesia, jurusan Psikologi semester 6. Nah, video kali ini saya ingin mereview dan membahas tentang sosial media. Kira-kira apa sih yang akan saya bahas tentang sosial media? Langsung saja kita mulai. Penyalahgunaan sosial media. Nah, seperti yang kita tahu, sosial media atau sosmed itu sekarang lagi ramai dipakai, bahkan kalangan anak-anak juga sudah memakai sosmed. Nah, hari ini saya akan membahas tentang penyalahgunaan sosial media tersebut. Kira-kira apa sih dampak yang akan terjadi kalau sosial media tersebut disalahgunakan? Media sosial. Nah, pada saat ini media sosial sedang ramai digunakan masyarakat di seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Media sosial digunakan sebagai sarana saling memberi dan menerima informasi, menjalin silaturahmi pertemanan, memposting tulisan atau flyers, mengupload video maupun foto, dan mengomentarinya. Nah, komentar ini yang paling berbahaya. Seiring perkembangannya, media sosial yang sebenarnya sangat berpotensi untuk digunakan sebagai hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, pada sisi lain justru disalahgunakan pemanfaatannya. Selanjutnya, dampak sosial media secara positif dan secara negatif. Media sosial memiliki dampak negatif maupun positif dong, ya kan? Dampak positif media sosial dapat memberi kontribusi dalam memperluas pergaulan, serta memberi dan memperoleh informasi yang sangat berguna lewat berbagai fasilitas yang tersedia. Sehingga hal ini dapat dijadikan sarana untuk melakukan kebaikan atau perilaku pro-sosial. Dan juga menyesuaikan diri dalam bergaul atau perilaku fleksibel. Nah, sedangkan secara negatif, media sosial itu dapat membuat seseorang menipu orang lain, bertengkar, bullying, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya akan membahas sosial media menurut pandangan psikologi. Apa sih dampak sosial media terhadap psikologi manusia? Jadi, penelitian Wijaya dan Godwin 2012 menemukan aktivitas jejaring sosial, yaitu Facebook dan Twitter, memberikan pengaruh dalam kehidupan dunia nyata pada remaja baik secara pro-sosial maupun anti-sosial. Pro-sosial itu positif, anti-sosial itu negatif. Nah, secara pro-sosial, remaja menggunakan situs jejaring sosial sebagai media pertemanan, bertukar informasi, memperluas wawasan, bahkan bisnis online yang dapat memberikan keuntungan secara materi. Sedangkan secara anti-sosial, tidak jarang ditemukan adanya pertengkaran yang terjadi di situs jejaring sosial, menyebarkan foto yang tidak pantas, status-status yang tidak membangun, dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang terpapar dengan media digital dan internet dalam kurun waktu yang lama, hal tersebut akan mengembangkan cara baru untuk bersosialisasi, berinteraksi, berpikir, dan berperilaku. Kemudian hasil penelitian dari Sponsil dan Gitimu 2012 menemukan bahwa para mahasiswa setidaknya memiliki satu jenis jejaring sosial sebagai sarana untuk membangun komunikasi dan juga bergaul dengan orang lain yang kurang lebih berpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi dampak sosial terhadap psikologi manusia itu banyak dan juga ada yang negatif. Tapi kali ini aku akan membahas tentang cyberbullying. Nah, cyberbullying sendiri menurut penelitian Yulieta dan kawan-kawannya, kondisi cyberbullying di Indonesia sudah berada di taraf tinggi. Nah, sebenarnya cyberbullying itu bully secara online, bully di internet, bully di dunia internet. Oke, situasi tersebut dibuktikan dengan survei dari 45 responden. Terdapat 95,6% yang mengatakan bahwa kasus cyberbullying di Indonesia sudah banyak terjadi. Maka cyberbullying seharusnya ditanggapi dengan serius, terutama dengan adanya kebijakan-kebijakan hukum untuk menindak dan menghukum para pelaku cyberbullying. Hal ini karena keberadaan media sosial semakin memberi peluang bagi pengguna untuk berkomentar buruk. Cyberbullying di media sosial berdampak pada kondisi psikologis dan kejiwaan korban. Jadi bisa dibilang cyberbullying ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Kondisi ini mengakibatkan korban mengalami depresi, sedih yang berlarut-larut, frustasi, dan kehilangan percaya diri. Nah, jadi hal-hal yang inilah seperti depresi, kehilangan kepercayaan diri lah yang membuat banyak korban dari cyberbullying ini bunuh diri. Nah,
Penanggulangan cyberbullying sendiri dapat dilakukan dengan mempertegas penegakan hukum dan menciptakan kondisi nyaman oleh pemerintah. Selain itu, dibutuhkan juga peran orang tua dalam memperketat pemantauan, meningkatkan dukungan, dan memberikan edukasi kepada anaknya. Jadi cyberbullying ini bisa dihentikan juga dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah penggunaan media sosial yang baik dapat memberikan banyak manfaat kepada penggunanya, seperti berinteraksi, menjalin pertemanan, kampanye program pendidikan, sosial, agama, kesehatan, serta promosi dan pemasaran produk tertentu. Idealnya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, saling menghargai terhadap sesama tetaplah diperlukan, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Namun, tidak jarang ditemukan berbagai hal negatif seperti komentar buruk yang diberikan seseorang terhadap orang lain. Sekarang masih banyak pengguna media sosial yang belum menyadari betapa pentingnya beretika di media sosial, bahkan hingga menyalahgunakan media sosial untuk hal-hal negatif dan untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri, namun dilakukan dengan menjatuhkan orang lain. Hal itu dikarenakan tidak semua orang mampu dan kuat untuk menerima berbagai cacian, sehingga tidak jarang orang yang menerima perlakuan buruk dari orang lain membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bijak agar dapat melindungi sesama dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, sekian video review saya mengenai sosial media hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas. Mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Thank you.